Oke teman-teman semua, selamat pagi menjelang siang. Di hari ini jam 10.54 pagi di hari Senin 9 Juni 2025, cuti bersama Idul Adha 1446 Hijriah, tanggal 13 Zulhijjah 1446 Hijriah. Jadi memang kalau kebijakannya, kalau hari libur itu falls on weekend, hari liburnya itu jatuh di hari akhir pekan gitu ya, yaitu hari Sabtu dan Ahad atau Minggu, maka cuti bersamanya diberikan pada hari Senin, teman-teman. Nah, adapun sisa cuti bersama sisa cuti bersama tahun 2025 tinggal satu, itu nanti di tanggal 26 Desember 2025 gitu. Nah teman-teman semuanya, saya ada satu concern ya. Concern saya itu sebenarnya lebih ke arah ini sih, ketidakadaan atau ketiadaan dari komitmen dari pemerintah pusat ya untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Apalagi setelah satu fakta yang memang harus kita akui, fakta ini memang mencengangkan kita semua tentang pengakuan salah satu HRD, Human Resource Department, yang atau ya singkatnya Departemen SDM lah gitu, yang mengatakan gini, perusahaan-perusahaan yang mengikut job fair atau bursa kerja atau pameran lowongan kerja itu sebenarnya 90% itu hanya formalitas aja untuk ngeramein. Kalau enggak nanti didenda sama pemerintah gitu. Padahal sebenarnya mereka sedang tidak butuh pekerja baru atau tidak membuka loker baru gitu. Nah, ini kan fakta yang coba di silence oleh pemerintah kan. Terlebih ketika fakta itu tercengang ke publik ya, fakta itu tersampaikan ke publik, Wakil Menteri Tenaga Kerja Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto, yaitu Immanuel Ebenezer, malah justru meminta agar HRD yang mengunggah fakta tersebut itu dipecat dari perusahaannya. Lah saya bilang, ini gawat, ini gak beres ini. Bukannya malah mengkoreksi diri atas fakta yang telah diungkapkan kepada publik itu, kok malah minta itu dipecat. Nah ini kan sama aja kayak kemarin tuh mantan orang Basnas yang mengungkap ada korupsi anggaran 13 miliar di Basnas, kok malah ditersangkakan si pengungkap korupsinya ini. Ini kan kalau boleh saya katakan, ini tidak make sense sama sekali, tidak logis gitu, nggak masuk akal gitu loh. Jadi kalau saya boleh bicara dengan jujur apa adanya, ini bahaya loh. Negara ini sedang dalam bahaya aneksasi oleh pejabat sendiri. Makanya benar kata Bung Karno, perjuanganmu berat karena melawan bangsa asing, tapi perjuanganmu akan lebih berat karena kamu akan melawan bangsamu sendiri. Itu yang diungkap oleh Bung Karno itu kenyataan sekarang, teman-teman. Dimana kita bukan lagi dijajah oleh Belanda, oleh Eropa, ya, oleh Portugal, oleh Belanda, oleh British atau UK atau Britain, oleh Prancis, oleh Jerman, bahkan sekarang disebut oleh Jepang, bahkan sekarang disebut dijajah oleh China atau Tiongkok ya, atau dijajah oleh Arab ya, yang rame sekarang tuh. Tapi sesungguhnya kita dijajah oleh bangsa kita sendiri.
Lewat apa? Pejabat-pejabat maruk, oleh oligarki maruk, pengusaha-pengusaha hitam yang sedang menjajah negara kita ini gitu loh. Dan itu yang disampaikan oleh Bung Karno tuh bener. Kita lebih berat karena kita melawan bangsa kita sendiri, melawan sesama orang Indonesia sendiri gitu loh. Ya coba lihat, kita nggak usah bicara polemik tentang Raja Ampat itulah apa segala macam ya. Itu hanya baru menguap aja itu. Padahal dari sebelum-sebelumnya memang orang sudah menaruh concern terhadap Raja Ampat yang dijadikan nikel itu. Dari dulu sebenarnya, cuma baru menguap aja sekarang. Saling tunjuk fingers. Ini itu, salah siapa, salah ini, salah itu gitu kan. Sebenarnya dibalik itu, dibalik saling tunjuk fingers yang terjadi di Raja Ampat itu, sebenarnya menurut saya itu hanya pengalihan isu kok. Pengalihan isu supaya publik itu tidak terdistraksi oleh satu masalah besar, satu kegagalan dari pemerintahan sebelumnya dan pemerintahan sekarang. Ya. Pemerintahan sebelumnya kan Presiden Jokowi, ya kan? Pemerintahan saat ini sebenarnya musik adalah Presiden Prabowo, ya kan? Ini saya bodo amat lah nanti siang apa ada Haji Aminuddin, kan Banu Rimat apa enggak buat nanti muazin, saya nggak urus ya. Soalnya memang ini jadwalnya beliau buat azan. Saya cukup tadi subuh aja. Semoga beliau ntar siang ada gitu. Ya kalau nggak ada ya dibadalin yang lain. Dibadalin Haji Nurnya ini marbot bisa, dibadalin Haji Yusuf marbot plus pengusaha bubur ayam bisa, dibadalin Ustadz Makmur bisa, dibadalin yang lain bisa gitu. Atau dibadalin Pak Slamet Mustasyar yang selalu duduk di samping muazin bisa gitu kan. Ya namanya juga orang, manusia kan, mungkin ketiduran, kecapean atau gimana kan, kita nggak tahu lah apa yang menyebabkan beliau tadi terlambat pas subuh tadi, nggak ada pas subuh tadi kan. Itu manusiawi teman-teman, masih manusiawi lah menurut saya. Mungkin karena kecapean atau ketiduran atau cemana kan, kita nggak tahu. Jadi kita nggak usah kita tidak usah terlalu berspekulasi yang macam-macam lah, apalagi sampai berspekulasi liar, karena bahaya nanti. Jam 11 sih gitu. Makanya jadi kalau saya pribadi ya harusnya muazinnya ditambah. Ada malah yang mengusulkan saya jadi muazin di Masjid Al-Karim Bintaro Permai itu. Ada sebenarnya ada gitu. Ada yang mengusulkan, ada, cuman ya pengurus yang sekarang ini apa ya, kalau saya bilang tuh sedang main Prabowo-Prabowoan. Apa aja ditutupin, dirahasiakan. Seakan-akan rapat aja tuh dianggap rahasia negara. Wah. Jadi jemaah cuma tahu ininya doang. Ini selebihnya tuh rahasia negara. Nanti kalau bocor pidana. Wah, itu kan. Jadi seperti main Prabowo-Prabowoan gitu loh.
Apa-apa jadi serba tertutup gitu loh. Apa yang tadinya sudah terbuka di zaman kepemimpinan Dr. Mokhtar Wahid ya, ketua masjid sebelumnya, ketua Yayasan Al-Karim sebelumnya, dan 2 periode, di zamannya Pak Haji Yunus Aprianto ini ditutup lagi gitu loh. Jadi apa ya, terkesan kayak ini orang kayak main Prabowo-Prabowoan gitu loh. Janganlah ya, janganlah. Apa yang harus diketahui ya dibuka saja gitu loh, apa yang jamaah wajib tahu ya buka saja gitu loh. Jangan semuanya tuh harus disetatuskan sebagai rahasia negara gitu. Nanti kalau bocor pidana, jangan. Saya nggak suka dengan cara-cara seperti itu. Saya nggak suka itu. Ya. Dan apa susahnya gitu loh? Apa? Sekedar buka akun IG dari privat ke publik ya, itu kan bisa dibuka itu. Jadi orang tahu, oh ini toh masjidnya, oh ini toh ini apa segala macam. Jadi seakan-akan tuh jangan apa-apa serba ditutup-tutupi gitu loh. Itu kan apa, sebuah presiden yang nggak baik gitu. Sebuah presiden yang nggak baik lah. Buat saya tuh presiden yang nggak baik gitu. Jangan begitu. Jangan begitu. Saya kurang setuju kalau seperti itu. Makanya kalau dari POV saya tuh gini. Ya, kalau saya boleh bicara dengan jujur apa adanya, saya cuma mau bilang gini deh ya. Pokoknya dalam sebuah administrasi tata kelolaan apapun itu, mau pemerintahan, mau organisasi, mau LSM, mau komunitas, mau apa, itu jangan main Prabowo-Prabowoan, jangan main Jokowi-Jokowian ya. Ya tau lah Jokowi-Jokowian tuh bagaimana. KKN-nya kuat, nepotismenya kuat. Siapa dekat dengan Jokowi alias Mulyono nanti dapat jabatan. Itu dialami sama beberapa teman saya yang kemudian insyaf. Ana dulu frontal dukung Jokowi, jadi komisaris, ya kan? Jadi komisaris, jadi ya nyangkut. Untung turun bolanya. Jadi komisaris. Kalau ndak itu jadi apa? Dirjen. Apa tuh dirjen? Direktur Jenderal di kementerian, atau enggak jadi Irjen, Inspektur Jenderal di kementerian. Itu kan namanya main Jokowi-Jokowian yang kayak gitu. Di samping apa? Banyak bohongnya. Ya bahasa yang umum lah. Sudah tapi belum. Belum tapi sudah. Ya kan? Buka tapi tutup. Tutup tapi buka. Kan begitu bahasanya. Makanya saya tuh jadi kadang apa ya, prihatin gitu lah melihat, ya Allah kok negara kita jadi lawak-lawak begini. Iya, Republik lawak-lawak ini jadi. Negara lawak-lawak. Iya, negara lawak-lawak ini jadinya. Makanya jangan ditiru lah kayak gitu. Kalau bisa bertransparan, transparan. Kalau bisa terbuka, terbuka. Jangan ada yang ditutup-tutupi, kecuali memang itu sepantasnya dan seeloknya ditutupi. Contoh apa? Aib. Gitu.
Kalau yang bukan aib, kalau cuma sekedar policy, kebijakan, apa appointments, apa segala macam, ya bikin terbuka aja, apa susahnya sih? Gitu. Menurut saya gitu ya teman-teman ya. Jadi karena saya mau naik angkot Jaklingko atau Mikrotrans ya, jadi saya kira sudah dulu. Nanti kita akan teruskan lagi di pertemuan-pertemuan, di video-video yang akan datang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share jika berkenan, dan tonton terus video-video saya yang lain di channel YouTube saya yang pastinya berisi, berkualitas, dan bernilai tinggi. Selamat pagi teman-teman, dan sampai bertemu lagi.